Meski sampai detik ini masih banyak buzzer-buzzer dan pengamat yang paling tersakiti karena Indonesia bersaing di Piala AFF dengan pemain U22. Namun Coach Shin dan PSSI kayaknya akan lebih fokus untuk persiapan babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu lebih penting ya. Bagaimanapun, jika melihat situasi yang ada, peluang kita sangat besar untuk bisa amankan peringkat 3 atau 4, bahkan 2 sekalipun. Meski sampai saat ini Indonesia masih menjadi tim dengan ranking FIFA paling bawah, namun jika melihat 6 pertandingan yang telah dijalani oleh anak asuh Sintayong tersebut, menjadikan timnas Indonesia sebagai salah satu tim paling diwaspadai, terutama tim-tim seperti Australia, Cina, dan juga Bahrain. Apalagi setelah mereka sukses kalahkan Arab Saudi di GBK kemarin, jelas membuat ketiga tim di atas memiliki siasat buruk kepada Indonesia. Sesuatu hal yang kemudian mendapatkan sorotan dari beberapa media Eropa. Karena gimana bisa, tim yang secara peringkat dan pengalaman jauh di bawah bisa segitunya diwaspadai. Akhirnya Bapak Erick Thohir terbuka tentang STY, Lur. PSSI tetap pakai Sintayong untuk melatih timnas Indonesia dan fokus ke Piala Dunia. Dari awal emang AFF hanya dijadikan ajang pencarian bakat untuk timnas muda untuk menggantikan timnas senior nanti ke depannya, Lur ya. Yang bikin gempar malah sekarang adalah daratan Eropa semakin menyoroti timnas Indonesia kita, Lur ya. Karena memang walaupun tim yang paling bawah dan juga belum memasuki rank FIFA yang terbaik, tapi timnas Indonesia malah menjadi sorotan di dunia. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Timnas Indonesia yang sekarang memang bukan timnas Indonesia yang dulu. Itulah yang kira-kira isu yang sedang digaungkan media-media ternama di Asia. Ya, jika di era-era sebelumnya Indonesia seringkali dipandang sebelah mata, maka kali ini di era yang baru, timnas Indonesia benar-benar dipandang sebagai tim yang berbeda. Tentu saja, keberadaan Pak Erick Thohir beserta jajarannya, lalu Coach Shin beserta staf pelatih lainnya, serta komposisi pemain yang ada membuat citra Indonesia beneran naik. Apalagi sejak PSSI sukses mendatangkan tim juara dunia Argentina ke tanah air, maka sorotan pun menjadi semakin kencang, entah itu yang memuji ataupun julid. Intinya timnas Indonesia di era Sintayong menjadi lebih seksi dan itu diakui langsung oleh Presiden FIFA Infantino. Lebih lanjut, nama timnas Indonesia benar-benar semakin diperhitungkan tatkala mampu tampil bagus di Piala Asia. Datang dengan skuad termuda, Indonesia yang kala itu dianggap hanya akan jadi lumbung gol, nyatanya mampu lolos ke 16 besar buat pertama kalinya sepanjang sejarah, serta selalu bisa mencetak gol di fase grup dan menyulitkan tim-tim kuat kecuali Vietnam yang berhasil kita hajar. Lalu di Piala Asia U23, Indonesia yang statusnya debutan secara luar biasa mampu tembus ke semifinal. Bahkan ketika itu, Roberto Mancini sampai menyoroti 4 pemain timnas yang dirasa layak berkarir di Italia. Dan di 6 pertandingan babak round 3 yang sudah dijalani oleh timnas Indonesia sendiri, tim-tim di grup C makin respect dengan anak asuh Sintayong. Karena sekali lagi, meski memiliki ranking FIFA paling rendah, namun nyatanya mereka mampu bersaing dan kini berada di peringkat ketiga dengan poin 6, unggul selisih gol dari Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Indonesia juga hanya selisih 1 poin saja dengan peringkat kedua Australia. Maka dari itu banyak yang bilang kalau persaingan di grup C round 3 pada tahun depan akan semakin seru dan menegangkan. Pasti ya. Ya, semula banyak yang menganggap Indonesia hanya akan jadi tim pelengkap. Dan itu memang realita, sebab di atas kertas emang tim Garuda adalah yang paling gak diunggulkan. Dari sisi pengalaman, statusnya debutan. Lalu dari sisi ranking FIFA 133 dunia. Jadi ya dianggap sebagai tim underdog. Aslinya mah kita warga Indonesia terima-terima aja. Akan tetapi fakta yang ada, tim-tim di round 3 seolah beneran malah nganggap Indonesia ini tim yang begitu kuat, di mana mereka sampai menyiapkan sebuah trik khusus untuk mengerjai Indonesia. Seperti Cina yang menjamu Indonesia di kota yang jauh nan dingin seperti Qingdao beberapa waktu yang lalu. Lalu Australia yang berencana melarang supporter Indonesia hadir di bulan Maret mendatang. Kemudian Arab Saudi yang menggunakan stadion bersuhu panas buat menjamu Indonesia. Dan Bahrain yang berencana akan main di sore hari agar pemain Indonesia kepanasan. Intinya, semuanya sama-sama akan melakukan apapun agar bisa menang di laga kandang melawan Indonesia. Mungkin dari semua tim tadi hanya Jepang yang kayaknya gak aneh-aneh. Ya nggak usah aneh-aneh, wong tim mereka aja udah aneh. Dalam artian adalah yang terkuat di grup ini. Gitu loh. Dan melihat situasi yang ada, kemudian membuat media-media di Eropa mulai menyoroti timnas Indonesia.
Mereka penasaran dengan perkembangan pesat skuad Garuda, terutama sejak diambil alih oleh Pak Erick Thohir. Bahkan perkembangan pesat timnas mulai mendapatkan respect dari tim-tim elit di Asia. Ya Lur ya, untuk para buzzer dan juga yang tidak suka dengan Sintayong, sekarang kalian tidur aja. Karena memang Pak Erick dan Sintayong dan juga PSSI sudah tidak mempermasalahkan Garuda Muda kita tidak masuk ke semifinal atau final di Piala AFF. Itu tidak mempermasalahkan. Memang dari awal AFF hanyalah dijadikan ajang pencarian bakat untuk pemain muda timnas untuk pengganti pemain senior nanti Lur ya. Jadi sekarang tinggal Pak Erick Thohir dan juga Sintayong fokus ke Piala Dunia yang telah menanti. Tidak heran kalau misalnya Indonesia dijadikan tim yang paling kuat di Asia, karena emang kenapa? Dari awal Indonesia sudah dicap sebagai tim yang kelas bawah ya Lur, tidak ditakuti oleh negara manapun, tapi tiba-tiba dengan kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong, tiba-tiba saja Indonesia menjadi tim sepak bola yang paling kuat di Asia dan juga ditakuti Lur ya. Jadi sampai jadi sorotan media-media Eropa, itu sangat luar biasa kalau menurut gua Lur. Kita lanjut. Jay Itzes ingin buktikan kepada dunia kalau Indonesia negara besar. Sementara itu, dengan dukungan luar biasa dari fans timnas Indonesia sampai detik ini, serta animo luar biasa yang ia rasakan selama membela timnas Indonesia, membuat Bang Jay ingin sekali membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Sekaligus membuktikan kepada dunia kalau Indonesia ini memang layak bermain di sana. Sebagai salah satu negara paling gila soal sepak bola, Bang Jay rasa Indonesia emang pantas mendapatkannya, dan diyakini akan berusaha sebisa mungkin. Dari setiap pot ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Bagi kami, ini adalah kesempatan baru untuk membawa Indonesia maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar. Tujuan kami jelas, tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah, tegas Bang Jay kepada Football Zone. Luar biasa Lur ya, dengan bersatunya para pemain keturunan dan juga dukungan dari mereka yang sangat luar biasa, menjadikan tim Indonesia semakin ditakuti oleh negara-negara Eropa dan juga Asia Lur ya. Karena memang dengan kedatangan pemain-pemain keturunan yang sangat berpotensi membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu sangatlah jadi sorotan media Eropa. Karena memang pemain-pemain ini pun punya talenta yang luar biasa di negerinya sana Lur ya. Walaupun mereka sekarang menjadi warga negara Indonesia dan juga bermain di timnas Indonesia, tapi mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati ingin membawa sekali timnas Indonesia ke Piala Dunia. Itu sangatlah pengorbanan dan juga perjuangan yang luar biasa dari seorang Jay Itzes ya, kapten ke-11 timnas Indonesia. Luar biasa. Kita lanjut Lur. Semua ingin Indonesia main di Piala Dunia. Semualah masyarakat Indonesia. Lain Bang Jay, lain pula Nathan Cho. Kepada media FIFA Plus, Nathan menjabarkan soal kemajuan yang ada di timnas Indonesia sekarang ini. Lalu ia juga menceritakan betapa gilanya orang Indonesia pada sepak bola. Dan tak lupa Nathan juga mengungkapkan impian dan peluang bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu adalah impian. Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Dan menurut saya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia, karena sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat. Tapi sekarang ada peluang lebih besar, jadi menurut saya ini bagus. Saya pikir kami juga punya peluang bagus. Kami memiliki tim yang bagus, kami sedang berkembang. Kalau melihat pertandingan, misalnya di bulan Maret, dan pertandingan yang kami mainkan di bulan Juni, sudah terlihat perbedaan besar dalam gaya bermain kami. Jadi ya, jika kami terus berkembang, saya pikir kami memiliki peluang yang sangat bagus. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini, karena ya, ini adalah sepak bola. Segalanya bisa terjadi. Kami hanya perlu menganalisis dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami. Ucap Nathan dikutip dari laman resmi FIFA. Keren ya. Bahkan beberapa pemain keturunan seperti Ole Romeni, Calvin Dix, Calvin Verdong, hingga Martin Pas, semua ingin membela timnas Indonesia karena mereka ingin membantu tanah leluhur agar bisa menggapai mimpinya bermain di pentas dunia. Dan kini, Indonesia punya peluang besar untuk bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Meski ada sebagian yang ingin menghancurkan dan memecah belah timnas Indonesia saat ini. Namun Sintayong gak goyah sama sekali.
Dia saat Itu ini yang kita benar-benar harapkan, fokus membangun timnas Indonesia agar bisa memaksimalkan 4 laga sisa babak round 3. Syukur-syukur bisa amankan 9 poin agar Amin. bisa langsung lolos secara otomatis menemani Jepang yang sudah di atas kertas. Mantap. Dan kita doakan saja semoga di tahun depan timnas Indonesia bisa memaksimalkan 4 laga sisa round 3 dan lolos ke babak selanjutnya. Amin, amin. Iya Lur ya, sangatlah luar biasa pemain keturunan ini semuanya mendukung dan sangat dengan penuh hati membela timnas Indonesia untuk memasuki Piala Dunia Lur ya. Dan juga Sintayong sendiri sekarang memang sudahlah nggak usah didengar buzzer-buzzer yang tidak berguna itu Lur ya. Pokoknya sekarang fokus melatih dan membimbing timnas Indonesia kita agar dapat lolos, apalagi sampai bisa mengalahkan Australia, Bahrain dan juga Cina nanti. Mungkin dengan 9 poin dipastikan timnas Indonesia akan melaju ke Piala Dunia Lur ya, menemani Jepang. Dan juga Bapak Erick Thohir di sini yang sangatlah luar biasa, tidak mempermasalahkan AFF Lur ya. Memang sudahlah AFF nggak usah dibahas lagi dan juga nggak usah digonjang-ganjing lagi. Itu adalah tim pencarian bakat kalau menurut Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong. Dan tidak memprioritaskan Piala AFF ya. Kemarin juga kalau misalnya memang PSSI dan Sintayong ingin menang, tinggal memainkan saja tim inti, kenapa tidak? Karena memang kita lagi fokus ke Piala Dunia bukan AFF. AFF itu hanyalah Piala Ciki Lur ya. Tidak terlalu dianggap oleh Sintayong. Bukannya sombong, memang memang Indonesia dan timnas Indonesia sekarang memang lagi mempersiapkan ke Piala Dunia Lur ya. Pokoknya kita doakan timnas Indonesia kita semoga lulus ke Piala Dunia Lur ya, dengan cara yang terbaik. Oke, sekian reaction gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.